Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Dan kalian jangan lupa harus tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 6 tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup dan subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku pembelajaran 1. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Baik, sekarang siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting pada materi hari ini. Apakah kalian sudah siap? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dapat kita lihat ada seorang petani yang sedang menyirami tumbuhan dan ada petani yang sedang memanen hasil tumbuhannya. Ada anak-anak yang bermain, ada pula hewan-hewan yang sedang memakan tumbuhan. Dari keseluruhan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia maupun hewan sangat membutuhkan tumbuhan. Lalu, apa kalian tahu manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan? Baik, Ibu akan menjelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, sebagai sumber bahan bakar. Yang keempat, sebagai sumber oksigen. Masih banyak sekali manfaat tumbuhan lainnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara perkembangbiakan tumbuhan. Ibu akan mengambil salah satu contoh tumbuhan, yaitu tumbuhan jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jika kalian ingin menanam jagung, hal pertama yang harus dilakukan yaitu kalian harus menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman juga akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Coba kalian perhatikan lagi 2 tanaman jagung berikut. Pada bagian atas tanaman jagung terdapat bunga jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kalian sudah mengetahui cara perkembangbiakan jagung, mari kita baca paragraf pertama pada teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jika sudah kalian baca, coba kita tentukan ide pokok pada teks tersebut. Masih ingatkah ide pokok itu apa? Ide pokok adalah kalimat yang berisi gagasan yang menjadi acuan dalam satu paragraf. Coba sekarang silakan kalian tentukan ide pokok dari paragraf pertama. Sesudah kalian tentukan, mari kita bahas ide pokok paragraf pertama. Jadi, ide pokok paragraf pertama itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Itulah ide pokok paragraf pertama. Sekarang kita lanjut. Ibu akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Kita bisa lihat dari gambar berikut. Di sini ada tangkai bunga. Lalu ada dasar bunga. Terus di tengah-tengah yang bulat ini namanya bakal biji. Lalu ada kelopak. Biasanya berwarna hijau berada di bawah dari mahkota.
Nah, ada mahkota. Mahkota itu adalah perhiasan dari bunga. Ada yang berwarna merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Ada benang sari, kepal sari, dan tangkai sari itu merupakan alat kelamin jantan. Dan ada kepala putik, tangkai putik itu sebagai alat kelamin betina. Bunga ini berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, di mana melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini ada gambar bunga sepatu. Bunga sepatu ini tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Selain itu juga ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja biasanya digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Di negara tetangga juga memiliki berbagai jenis bunga yang indah dan cantik. Seperti halnya di negara-negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Adapun 10 negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tahukah kalian 5 negara pendiri ASEAN? Jadi, pada tanggal 8 Agustus 1967, ada 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua ada Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Yang keempat ada Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Yang kelima ada Filipina yang diwakili oleh Narsiko Ramos. Nah, bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Yang pertama, di sini ada Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Marunga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kavas, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Patung ini didedikasikan untuk Dewa Murungga. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang keempat ada Kamboja. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer
mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Yang kelima ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Yang keenam, Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ketujuh, Laos. Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Ke-8, Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan dan bahan bakar sangat mahal. Yang terakhir ada Thailand. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Lalu, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Coba kalian diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan keluargamu di rumah. Jangan lupa dicatat pada buku ya. Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.